Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak atau Ibu Kepala Sekolah yang kami muliakan, para guru, para staf, para orang tua dan anak soleh dan solehah yang Pak Guru banggakan. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan ini, melalui virtual ini, kita masih diberi kesempatan, kemauan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kita berniat untuk memperingati peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, mantap. Baik, melalui virtual kami sampaikan dengan singkat tentang tema kita pada kali ini, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan peristiwa yang sangat agung, merupakan peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat spektakuler. Kenapa? Peristiwa yang sangat singkat kilat yang dilakukan oleh seorang hamba yang dikasihi oleh Allah, seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itulah merupakan pengalaman rohaniyah, pengetahuan yang sangat dahsyat yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunanya apa? Baginda Nabi disiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul yang kelak akan menjadikan pribadi beliau suatu sentral dalam kehidupan umat manusia. Maka dalam menjalankan tugas yang mulia itu tentu harus dibekali dengan persiapan-persiapan yang sangat matang. Di antaranya adalah persiapan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah memperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang ini direkam, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di surah Al-Isra ayat pertama yang sering kita baca, kita dengar di saat-saat kita membaca Al-Quran maupun di bulan-bulan Rajab. Apa itu bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ayat ini sangat-sangat banyak maknanya, banyak hikmahnya, banyak pelajaran yang berharga
baik secara umum maupun secara detail dari per kata ataupun per kalimat. Anak soleh dan solehah, subhanalladzi asra bi abdihi laila. Kalimat ini, ayat ini diawali dengan kalimat subhan atau bacaan tasbih, yaitu ketika kita menyaksikan atau kita mendengar sesuatu yang mentakjubkan, sesuatu yang tidak umum, sesuatu yang di luar nalar, yang tidak bisa dilakukan manusia biasa, maka ada kalimat thayyibah, kalimat yang baik ketika kita melihat fenomena itu, yaitu kalimat subhanallah. Ketika kita membaca itu, maka kita mendapatkan nilai ibadah. Sebab ada orang menyaksikan sesuatu yang menurut dia adalah fenomenal, yang menurut dia adalah mengherankan. Terkadang dia mengucapkan kalimat yang tidak ada unsur ibadahnya. Contoh, gila itu. Contoh lagi, buset. Itu kalimat-kalimat yang menunjukkan ketakjuban, tapi tidak ada nilai ibadah. Kalau kita melihat sesuatu yang mentakjubkan, kemudian kita mengharap suatu nilai ibadah, apa yang kita ucapkan? Ucapkanlah kalimat thayyibah, yakni berupa bacaan tasbih subhanallah. Ayat ini pun menggambarkan bahwa yang memperjalankan hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, itu adalah Allah langsung. Maka peristiwa ini tidak serta-merta setiap manusia mendengar, setiap manusia membaca peristiwa ini, belum tentu dia iman. Kenapa? Karena bagi orang yang akalnya belum dibimbing iman, tentu akan menolak. Mana mungkin seorang manusia dengan waktu singkat, lailan, menggambarkan waktu yang sangat singkat di malam hari itu, kemudian dia mampu melakukan perjalanan yang sangat jauh, bahkan perjalanan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia, satupun manusia, kecuali manusia itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu akal kita bagaimana untuk bisa mendapatkan suatu bimbingan iman sehingga kita meyakini peristiwa itu? Anak soleh, Pak Guru ingin mencoba menggambarkan suatu hari ada semut, entah kenapa dia saat peci Pak Guru ini taruh di meja, semut itu masuk, naik, lalu menyelinap di antara sela-sela peci ini. Kemudian Pak Guru bawa peci itu dari sekolah Makassar, SDN Makassar 01, ke SDN Makassar, ke SDN Pinang Ranti 8, lalu kembali lagi. Setelahnya kembali lagi, peci Pak Guru ditaruh di tempat yang sama. Entah kenapa si semut tadi keluar lagi, lalu bercerita kepada teman-temannya, wahai teman-teman, saya tadi jalan-jalan dong ke SDN Pinang Ranti 8. Saya melihat sesuatu ini, itu, dan lain sebagainya. Coba, apa jawaban teman-teman semut itu? Pasti mereka akan serentak mengatakan, tidak mungkin. Dengan waktu yang sesingkat itu, kamu menempuh perjalanan yang jauh itu. Karena secara umum, perjalanan semut dari tempat satu ke tempat yang lain yang jauhnya hampir 3 km dari Makassar 1 sampai Pinang Ranti itu, tentu teman-teman semut tidak akan menerima.
Akan tetapi kita sebagai manusia sangat menerima. Kenapa? Semut tidak berjalan sendiri. Dia terbawa. Dia dibawa pemilik peci yang besarnya lebih besar daripada semut. Subhanallah. Anakku yang soleh dan solehah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu tidak berjalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah, yang mana Allah menunjuk malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat-malaikat yang lain, serta memfasilitasi transportasinya berupa buruk yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Nah, dengan demikian akal kita yang dibimbing dengan iman tentu tidak ada kata lain kecuali aku beriman atas peristiwa itu. Lalu lisan ini mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, yang menunjukkan kudrahnya, yang menunjukkan keagungannya, yakni menjalankan, mengisra dan mi'rajkan hambanya yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak soleh dan solehah, dalam pertemuan singkat ini Pak Guru tidak akan mengulas tentang perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu sering kita dengar, sering kita baca, baik di sirah nabawiyah, di hadis, di kitab-kitab yang lain, dengar tausiah-tausiah yang lain. Yang pada intinya ada dua hal yang ingin Pak Guru sampaikan. Yang pertama, di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril selalu membimbingnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan tercatat di dalam sebuah tafsir, baginda Nabi mengunjungi 4 tempat sebelum baginda Nabi Mi'raj, sebelum baginda Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Yang pertama, Madinah, atau zaman dulu disebut kota Yatsrib. Ketika baginda Nabi sampai di tempat itu, malaikat Jibril memohon kepada baginda Nabi untuk turun, lalu melakukan sholat sebagai bentuk penghormatan. Kemudian baginda Nabi menyampaikan sebuah pertanyaan, tempat ini namanya apa Jibril? Ini adalah Yatsrib, yang kita kenal sekarang adalah Madinatul Munawwarah. Setelah itu baginda Nabi diajak jalan lagi sampai kota Madyan, berhenti dan memberi penghormatan di tempat itu dengan berdoa, dengan sholat. Lalu baginda Nabi tanya kepada malaikat Jibril, tempat apa ini namanya? Ini Madyan, yaitu tempat tinggal Nabi Syuaib alaihi salam, yang kemudian Nabi Musa berguru kepada Nabi Syuaib. Lalu Nabi Musa mendapatkan suatu bimbingan dari Nabi Syuaib dan termasuk diberi tongkat, sehingga kelak tongkat itu akan menjadi mukjizat bagi Nabi Musa. Kemudian diajak jalan lagi menuju Turi Sina, di mana tempat itu adalah tempat saat Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW jalan bersama malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan Buraq menuju tempat Baitul Lahmi, yang sering kita dengar Bethlehem, tempat kelahiran baginda Nabi Isa alaihi salam. Anakku soleh dan solehah, artinya baginda Nabi Muhammad SAW untuk membekali jiwa beliau, membekali hati beliau dalam misi menjadi seorang tokoh, menjadi seorang pemimpin, itu selalu ditanamkan untuk menghormati para pendahulu, menghormati tempat-tempat yang mulia,
yang mana tempat itu diyakini tempat turunnya malaikat rahmat. Nah, sehingga setelah peristiwa perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain itulah kemudian perjalanan menuju Sidratil Muntaha, yang kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan suatu perintah sholat 5 waktu. Ini yang menjadi poin utama dalam memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun kita memperingatinya, itu adalah cara kita mengevaluasi diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apakah sholat kita sudah tertib, sudah istiqomah? Apakah sholat kita ini sudah mampu menfilter sikap kita, ucapan kita, pikiran kita, hati kita, perilaku kita, yang sehingga ucapan kita, perilaku kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika kita belum menemukan itu semua, ayo, mumpung masih ada kesempatan dan waktu serta kesehatan, di bulan yang mulia ini kita memperbaiki sholat 5 waktu kita. Anak soleh dan solehah, sholat itu secara bahasa adalah ad-du'a. Seperti tersebut dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu di situ maknanya doa. Ada lagi ayat wasalli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Sholli alaihim di situ maknanya doa. Maka bagi orang apabila mengatakan saya sudah sholat padahal dia belum, mungkin yang dimaksud adalah doa. Lalu sholat itu menurut istilah yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftahtihatun bitakbir muhtamitatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Kurang lebihnya artinya adalah sholat itu merupakan rangkaian kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang sudah ditentukan. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Maka sholat itu ada ilmunya, ada caranya, ada tata tertibnya. Supaya tata tertib dan sholat itu kita tahu, kita harus berguru, tanya kepada guru, harus belajar. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah sholat malam harinya, kemudian di siang harinya langsung dibimbing oleh malaikat Jibril. Maka disebut sholat yang pertama dilakukan setelahnya Isra Mi'raj adalah sholat duhur. Yaitu saat tergelincirnya matahari, yang disebut waktu sholat duhur. Anak soleh dan solehah, maka sholat itu tidak cukup melihat orang lain sholat ketika kita langsung ikut dan tanpa bertanya, tanpa berguru, tanpa minta bimbingan, yang sehingga bisa jadi sholat kita menurut kita benar tapi ternyata itu salah, yang sehingga tidak mempunyai efek apapun. Di samping sholat secara syariat pun manusia harus melibatkan hati, melibatkan jiwa, melibatkan pikiran untuk merasakan menghadap kepada Allah, mengagungkan kepada Allah, sehingga Allah menunjukkan kesempurnaan, keagungan ayat-ayatnya, yang sehingga ketika kita melihat makhluknya, kita tidak pernah membencinya, karena kita melihat itu adalah wujud keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk lanjutan surah Al-Isra tadi, linuriyahu min ayatina. Kami memperlihatkan hambaku yaitu Nabi Muhammad SAW min ayatina, di antara tanda-tanda kekuasaanku.
anak soleh dan solehah, maka baginda Nabi Muhammad SAW sebagai misi kerasulannya adalah rahmatan lil alamin, sayang kepada semua makhluk. Memang betul apa adanya. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sudah melihat itu semua adalah makhluknya Allah dan diciptakan oleh Allah, pasti sempurna, pasti mulia, pasti ada keinginannya, pasti ada hikmahnya. Namun karena hati kita, pikiran kita ini sering kotor yang sehingga melihat makhluknya Allah ketika itu tidak cocok pada kita, kita benci. Jangankan makhluk di luar manusia, kita sama-sama manusia aja sering membencinya ketika tidak cocok dengan kita. Nah, maka anak soleh dan solehah, para pemirsa dalam acara ini, kita dalam memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj ini menyadarkan kita kembali betapa sholat itu adalah anugerah terindah dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada umatnya, yang mana sholat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW nilainya sangat agung dan mulia. Maka kita berusaha untuk memperbaiki sholat, dan jangan sampai kita termasuk bagian orang yang diisyarahkan baginda Nabi akan datang suatu zaman di mana orang itu, manusia kelihatannya sholat tapi hakikatnya tidak sholat. Ada sebuah hadis yang menyebutkan ya'ti linnasi zamanun yusallawna wala yusallun. Ya'ti akan datang linnasi terhadap manusia zamanun, suatu masa. Apa itu masa itu? Yusallawna, manusia pada sholat, tapi karena tidak dilakukan dengan bimbingan guru, bimbingan ilmu, la yusalluna, dia hakikatnya tidak sholat. Yang sehingga apa? Sholat yang seyogjanya, sesuai dengan firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa menjadi benteng untuk manusia, yang sehingga manusia itu tidak melakukan perbuatan fahsya wal munkar. Namun yang terjadi adalah ada kata istilah STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Sholatnya terus, maksiatnya juga jalan. Nah, sebagai kesimpulan dalam hikmah Isra Mi'raj singkat ini, yang pertama adalah ketika kita dibimbing guru, orang tua, diajak di tempat-tempat yang itu mempunyai nilai sejarah, ada keistimewaannya, jangan sekali-kali kita meremehkan itu. Kita coba lakukan untuk sholat dan munajah kepada Allah di tempat itu. Kemudian kita refleksi sholat kita, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu kita, syarat sah wudhu, rukunnya, sunnahnya, apa-apa yang membatalkan wudhu, kita pelajari, kita hati-hati, jangan sampai kita wudhu tapi ternyata wudhu kita batal, padahal itu menjadi bagian dari syarat sahnya sholat. Termasuk sholat kita, ketika kita takbiratul ihram, bacaan-bacaan sholat yang kita ucapkan, hati kita pun ikut hadir, seraya memuji, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kita semuanya selalu diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan, disehatkan, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, sehingga kita bisa istiqomah untuk menjadi hamba Allah yang diridhoinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.